Oke, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada siang kali ini ya kita bisa berkumpul di sini itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kepada siang hari ini, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Bapak, syukur ya Bapak pada hari ini Bapak, karena pada siang hari ini Tuhan kami datang ya Bapak ke rumahmu Bapak. Kami di sini Bapak ingin beribadah Bapak, merasakan hadirat Engkau ya Tuhan, hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, biarlah segala yang akan berjalannya Bapak sesuai dengan rencana Engkau, sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita sembah dulu. Haleluya, naikkan pujian syukur baginya Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, Raja yang mulia. Haleluya, kami berterima kasih padamu atas semua yang Kau berikan kami. Haleluya, haleluya, Kau sumber kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Betapa dahsyat, dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur
pujian syukur kami bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Dipersilakan para jemaah sekalian bangkit berdiri. Sebelum itu coba katakan sebelah kanan kirinya Shalom. Udah pada sampai Shalom belum tadi? Udah ya? Nah kalau gitu boleh tosan gak sih? Boleh. Tos dari Jawa aja. Oke, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib? Siapa yang percaya Tuhan kita tuh lebih dari ajaib? Yes. Yang percaya katakan yes. 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 Yes.
kita pejamkan mata kita semua. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Bapak. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu.
percaya Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan Yesus. Karena Engkaulah nama di atas segala nama. Engkaulah yang punya kuasa di bumi, di langit, di bawah bumi maupun di atas langit Tuhan. Tuhan, berikan hikmat kepada masing-masing kami di sini Tuhan. Baik yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini dengan online Tuhan, atau yang hadir di sini Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu Bapa. Karena hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan turun kepada masing-masing kami dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan kepada umat-Mu Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami mengundang Engkau beracara di tempat ini Roh Kudus. Ini adalah tempat Engkau Yesus. Ini adalah tempat, ini adalah rumah-Mu Roh Kudus. Biarkan kuasa-Mu Tuhan, biarkan pengajaran-Mu Tuhan, biarkan pelepasan-Mu Tuhan, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu terjadi kepada masing-masing kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk masuk dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi semua, shalom. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, tadi pagi Tuhan taruh di hati aku, yang ingin aku sampaikan, Tuhan ingin mengembalikan rumah-rumahnya, gereja-gerejanya yang selama ini sudah berjalan, mungkin udah mulai keluar dari rel, dari jalur dia. Tuhan bilang begini, kita di sini siapapun kita, orang-orang percaya, kita akan membawakan kuasa Roh Kudus. Kita akan membawakan kuasa Tuhan, bukan dengan hikmat manusia kita sampaikan, tapi dengan kuasa Tuhan. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, di sini saya ingin membagikan bagaimana kita bergerak di dalam Roh. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan, siapapun orang-orang percaya bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih. Nah, di sini aku ingin mengajak teman-teman, saudara-saudaraku semua untuk kita bertumbuh lagi di dalam Roh. Kita ada satu perhubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan gereja, dengan gembala, bukan. Kita gembala-gembala gereja itu hanya sebagai papan penunjuk arah di mana Yesus berada. Bukan kita yang ditinggikan, tapi biarkan Yesus yang akan ditinggikan kembali di rumahnya, di dalam gereja-gereja Tuhan. Mari kita, sebelum kita masuk ini, kita buka di firman Tuhan. Mari kita buka di Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di sini sangat jelas menyatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Adalah kita semua orang percaya. Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau kita punya iman sebesar sawi saja, kita bisa memindahkan gunung itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cuma untuk di akhir-akhir ini, banyak jemaat Tuhan itu adalah mereka hanya lebih merasa memandang
kalau mereka ada masalah, ada pergumulan, mungkin ada sakit atau ada apapun, yang pertama yang terbersih di pikiran mereka adalah mereka akan mencari gembala mereka. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Tapi yang pertama adalah kita harus cari Tuhan dulu. Karena di sini menyatakan bahwa orang-orang percaya. Di sini bukan menyatakan bahwa gereja-gereja atau gembala-gembala atau apa. Di sini orang-orang percaya. Kita semua orang-orang percaya. Cuma memang kalau gembala, Tuhan mempercayakan kita untuk menggembalakan domba-domba kita. Gembala itu apa? Gembala ada yang berada di garis paling depan, yang memberikan tongkat jika ada serigala atau apapun yang datang. Gembala ini yang akan memukul si serigala itu. Ya, jadi di sini aku ingin menyemangatin teman-teman dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Di sini sangat jelas. Ini bukan Roni yang ngomong, ini adalah Tuhan Yesus yang ngomong bahwa orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Kita semua orang-orang percaya. Kita yang sudah dibaptis menerima Roh Kudus dan kita punya kuasa Tuhan. Dan kita hidup itu di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita punya darah Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Apakah kita lemah? Ya, daging lemah. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya urapan Roh Kudus, kita punya kuasa dari Tuhan. Cuma kadang-kadang ada pertanyaan sering banget. Tapi saya sering banget merasa kadang saya ada dapat hadirat Tuhan, kadang saya tidak. Kadang hadirat Tuhan itu seperti apa ya? Seperti kayak lampu, kadang bisa terang, kadang bisa redup, kadang malah mati sama sekali. Sebenarnya di Alkitab menyatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita. Apa dosa kita? Bukan karena kita membunuh, kita berdosa. Iya, membunuh berdosa. Ya, bukan kita menipu, iya berdosa. Berdosa yang paling menyedihkan bagi Tuhan Yesus adalah kita kehilangan iman kita. Apa yang menyenangkan Tuhan? Iman. Jika Tuhan Yesus datang kembali, apakah dia menebar iman di bumi ini? Iman yang menyenangkan Tuhan Yesus. Apakah iman yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengar, yang kita tidak, tapi kita percaya itu terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Belum tentu. Tapi kutuk dan berkat itu semua di mulut kita. Mari teman-teman, saudara-saudara semua, mulai hari ini ayo kita menyatakan bahwa kita bisa. Karena kita adalah orang-orang percaya. Kita bisa melakukan apapun. Dan jika kita mungkin melakukan pergumulan, ya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bertumbuh di dalam iman. Ya, di sini juga kita buka lagi ayat yang kedua di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sebab disinilah intinya bagaimana kita bisa ada kuasa Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab intinya di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya ulangi lagi, saya baca kembali. Kita baca bareng-bareng ya untuk ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Kita punya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu. Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Firman Tuhan itu semua adalah Roh Kudus. Apa yang ada di sini, apa yang ada di firman Tuhan, itu semua apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di saat kita dibaptis,
Setelah kita dibaptis, itu kita meninggalkan manusia lama kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Kita mulai menjalani hidup baru kita bersama Kristus. Dimanapun kita berada, biarkan terang Kristus di dalam kita. Tapi kita jangan jadi terang aja, tapi kita juga harus jadi garam. Garam dunia. Di firman juga ada menyatakan kalau garam sudah tidak asin ya, nggak ada fungsinya lagi. Apa itu garam? Ibarat gini, kita punya luka di badan kita, ya. Mungkin ya kalau misal kita kasih betadin atau alkohol, atau misalnya kita bilang taruh garam lah, itu perihnya minta ampun perihnya. Tapi setelah itu luka ini akan kering. Inilah Roh Kudus. Inilah kita orang-orang percaya. Kita bukan menyenangkan orang. Kita bukan datang ke orang cuma kita berbicara bahwa iya ya seperti ini seperti itu. Ayo teman-teman, kita mulai dengan kita bawa Yesus di dalam diri kita bawa terang Yesus dimanapun kita berada. Ya. Karena orang berpikir, nggak mungkin lah, itu bukan panggilan saya, itu tugasnya gembala saya untuk mendoakan orang, untuk seperti ini, seperti itu. Gembala di dalam gereja tugasnya ada mengarahkan umatnya, mengarahkan domba-dombanya untuk menuju kepada Tuhan Yesus. Bukan gembala-gembala yang akan dipermuliakan, bukan gembala-gembala yang akan ditaruhkan di tempat yang paling atas. Tidak, tapi Yesus. Yesus yang akan menempati tempat teratas. Karena Dia adalah prioritas kita. Yang bisa menyelamatkan kita siapa? Yesus. Yang bisa membawa kita untuk ke surga siapa? Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan satu-satunya jalan menuju Bapa. Itu statementnya dari Tuhan Yesus. Di saat kita sudah menyatakan dengan hati kita percaya, dengan mulut kita ucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diselamatkan. Apakah kita sudah masuk ke surga? Tunggu dulu. Karena jalan menuju surga itu sangat sempit. Karena orang berpikir, ya udah, saya sudah ke gereja, ya saya sudah baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab selama saya terima Tuhan itu sudah 20 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah itu menjamin kita masuk ke surga? Apakah kita menjamin bahwa kita itu sudah memang orang yang kudus? Hati-hati. Lebih bagus kita camkan satu ayat Alkitab, tapi kita lakukan itu di dalam hidup kita, daripada kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita hanya duduk sebagai pendengar. Ayo teman-teman, saudara-saudaraku, aku ingin mengajak, menyemangati teman-teman semua. Ayo mulai sekarang, kita orang-orang percaya. Kita rubahlah masa lalu. Ya udah, kita nggak bisa merubah masa lalu kita, nggak bisa. Tapi kita bisa menentukan masa depan. Sekarang masa depan kita apa? Kita bawa Kristus. Biarkan firman Tuhan menjadi terang pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah kita. Firman Tuhan, siapa itu? Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, mungkin di sini kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman itu banyak sekali yang kadang-kadang yang aneh buat kita, yang kita merasa kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Satu yang bisa menyelamatkan kita, Yesus, firman Tuhan. Ini yang bisa menyelamatkan kita. Ini adalah satu buku dari semua buku. Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pribadi. Ya, jika kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita baru tahu bahwa ya, Yesus itu ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Tapi apakah kita merasa setelah kita berdoa sama Tuhan, terus kita punya pergumulan, kita punya mungkin masalah keuangan, kita mungkin punya banyak, apakah begitu setelah kita berdoa langsung kita buka mata, misalnya kita punya masalah keuangan deh. Saya lagi butuh misalnya uang 500.000. Saya tutup mata, Tuhan saya butuh 500.000 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini juga ada. Pertanyaan simpel banget, Tuhan itu siapa? Masa kita perintah-perintah Tuhan? Nah kalau misalnya kita lagi berdoa di satu ruangan gelap, tiba-tiba kita minta, misalnya on the spot Tuhan kasih pun waktu itu gerupak begini, gua yakin kita semua pasti lari. Pasti. Ingat, Tuhan akan memberikan
apapun itu. Tapi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Tuhan tahu kok. Even walau rambut di kepala kita, Tuhan itu tahu jumlahnya. Kita sendiri yang punya kepala, kita sendiri punya rambut, kita tahu nggak jumlah rambut kita? Enggak. Kita punya langganan tukang pangkas pun dia tidak tahu jumlah rambut kita. Tapi Bapak di surga tahu jumlah rambut kita. Itu artinya apa? Bapak tahu apa yang kita inginin, apa yang kita butuhkan. Bapak kita di surga tahu. Bapak kita di dunia ini aja nggak akan menelantarkan anak-anaknya kan? Apalagi Bapak kita yang di surga. Nah sekarang tinggal kita sendiri. Bukan Tuhan yang tidak setia, kita yang tidak setia. Maka supaya kita bisa menerima Tuhan itu apa? Ya, pertama, saya ingin kembali mengajak teman-teman. Saya percaya kita semua orang-orang percaya sudah baca Alkitab. Ya, saya nggak bicara berapa kali, itu masing-masing deh. Pasti kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, pertanyaan yang saya ingin sampaikan, nggak usah dijawab di sini, tanya diri sendiri. Di sini, ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus nggak bilang, oke, kamu ikut saya akan kasih kamu berkat. Kamu ikut saya akan kasih kamu harta. Kamu ikut saya, berkat. Tidak. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bertobat. Kita bertobat. Manusia lama kita mati, daging kita mati. Ya, kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Itu Tuhan Yesus. Ya, tapi sekarang kita lebih senang memilih tempat bertumbuh kita, gereja yang bagi kita, yang menyenangkan buat daging kita. Kalau ada rumah Tuhan, gereja yang menyatakan berkat yang menyenangkan buat kita, itu akan full semua. Sebelum pandemi ya, full. Woi, orang datang. Saya tiap minggu, saya boleh jalan-jalan ya. Saya tiap minggu saya datang ke gereja. Oh, saya sudah jadi kudus. Saya sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, udah 10 kali. Oh, saya sudah orang kudus. Apakah itu yang menyenangkan Tuhan? Bagi gereja rumah Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, pertobatan, kuasa roh. Percaya deh, paling cuma mungkin jari ini bisa dihitung jemaatnya. Kenapa? Kita lebih senang mencari apa yang kita suka. Kita perhatiin, dan masa pandemi ini, inilah caranya Tuhan untuk memisahkan mana kambing, mana domba. Mana yang benar-benar punya hati buat Tuhan, mana yang hanya mencari omongan yang untuk enak didengar di sini. Ini waktunya. Maka ayo teman-teman, ini semakin lama semakin dekat akhir zaman, semakin lama semakin Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini. Apakah kita siap untuk menerima Dia? Apakah di saat Gembala agung kita, master kita, raja kita datang ke dunia, apa kita sudah siap? Saya ingin menyampaikan satu ini. Jika nanti misalnya, jika bulan depan Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, apakah Dia akan pilih? Dia akan masuk ke gereja siapa? Dia akan masuk ke mungkin yang gembala siapa? Bisa jadi Tuhan Yesus akan datang, mungkin Dia akan preaching, akan berkhotbah di pinggir jalan kali. Kita nggak tahu. Ayo teman-teman, kita mulai untuk kembalikan Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Ingat nggak, di firman pernah menyatakan bahwa di saat rumah Bapak dijadikan sarang penyamun, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bukan Tuhan Yesus duduk bareng sama mereka. Oh iya ya, wih ini merpati bagus nih, wih ini bagus. Enggak. Tuhan Yesus buat campur. Marah, semua meja dibalikin, dicambuk semua. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Kenapa kalian jadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun? Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Maka itu di masa pandemi, ya kita bisa bilang kita punya Zoom. Kita punya hal-hal yang lain yang bisa menyatakan kita bisa untuk mendengar khotbah dimanapun kita berada, walaupun tidak datang ke gereja. Ya, banyak kok gereja-gereja yang sekarang sudah mulai kehilangan jemaatnya. Kenapa?
Sekarang akhir zaman mereka akan tahu, kita akan tahu mana sih kebenaran firman, mana sih yang hanya untuk menggelitik telinga kita. Kita lihat selama 2000 tahun yang lalu, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mulai pelayanannya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pengajaran, khotbah, pelepasan, kesembuhan, mujizat. Benar nggak? 5 ini kan? Ya. 5 ini sekarang kita melihat, jika ada gembala Tuhan yang bergerak di dalam roh, bisa melakukan 5 ini. Ya, puji Tuhan. Tapi ingat, daging kita itu lemah. Berawal dari roh, berakhir dalam daging. Bukan ini sudah ditulis di sini sebelum itu terjadi. Sekarang kita sama-sama, ayo kita buka mata hati kita deh. Buka mata hati kita melihat kembali. Kita lanjutin lagi mungkin di ayat yang ketiga. Sebelum kita masuk ayat ketiga tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sangat jelas menyatakan bahwa kita harus bertobat dan baru kita bisa dibaptis dan kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi ini udah jelas banget gitu loh. Nah, dan di yang ayat yang keempat, kita buka 2 Korintus 13 ayat 5. Nah, 2 Korintus 13 ayat ke-5. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ini yang hilang akhir-akhir ini. Kita menyatakan dengan mulut kita percaya, oh saya percaya, oh saya hamba Tuhan, oh saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus ini. Tapi iman kita, di saat kita sedikit aja mengalami ujian, kita udah kehilangan semua. Kita sudah seperti kayak layangan yang apa ya? Kalau kita layangan kita laga, apa sih lambai ya? Putus. Kita udah seperti kehilangan arah. Nah, di sini di ayat ini jelas menyatakan bahwa ujilah. Ada juga di ayat yang lain bahwa cek dan ujilah setiap roh. Di sini menyatakan ujilah diri kita. Nah, di sini juga menyatakan ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Bukan di sini bukan menyatakan ujilah dirimu apakah kantong kamu lagi padat. Apakah kamu sudah memberikan satu misalnya menabur ke gereja dengan jumlah yang besar? Apa? Tidak. Di sini jelas banget bahwa ujilah dirimu apakah kamu masih tegak di dalam iman. Di Perjanjian Baru, ya dari waktu menyatakan pelayanan Tuhan Yesus, banyak sekali, mungkin sekitar ada 20 berapa kali itu yang menyatakan Tuhan Yesus menyatakan imanmu lah yang menyelamatkanmu. Bisa ada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia tidak menyatakan seperti bahwa oh Tuhan Yesus ya tolong tumpang tangan deh, oh saya harus sembah dulu. Enggak. Tapi kalau dia percaya, dia berpikir tidak apa-apa, even walaupun saya hanya memegang jubah Tuhan Yesus saja, saya yakin saya pasti sembuh. Apakah dia sudah sembuh sebelum dia pegang jubah Tuhan Yesus? Belum. Apakah dia sudah bisa berlari waktu belum menyentuh jubah Tuhan Yesus? Belum. Tapi dia punya iman. Jikalau saya hanya menyentuh jubahnya karena terlalu banyak orang, saya pasti akan sembuh. Hanya menyentuh. Nah, begitu dia menyentuh, karena Yesus kita, Tuhan Yesus kita itu punya kuasa. Dia merasa ada kuasa dari diri dia yang keluar. Dia baru melihat kenapa. Baru dia melihat perempuan itu. Apa yang dia bilang? Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. 12 tahun pendarahan. Ibaratnya
Kalau seandainya masa itu kan pasti ada tabib kan. Sekarang dokter, mungkin dokter di saat itu mungkin tabib sudah, oke deh, waktu kamu mungkin tinggal sekian, sudah tidak ada obatnya. 12 tahun perempuan pendarahan itu sudah hal yang sangat, saya bilang sih udah parah banget lah. Udah dibilang udah no hope deh. Tapi dengan iman dia nih perempuan disembuhkan. Ya. Kemudian ada satu momen lagi, terusan saya nggak gitu ingat di pasar berapa, tapi di saat Tuhan Yesus datang lagi makan di rumah pemungut cukai, ada satu perempuan yang berlimpah dosa. Dia datang ke rumah itu dengan rambutnya dan basuh kaki Tuhan Yesus segala macam. Ya, apa yang orang sana berpikir? Kenapa dia lakukan itu? Apakah dia nggak tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan sudah? Tapi bukan Tuhan Yesus nggak tahu, Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Apapun kesalahan, apapun dosa yang sudah kita lakukan, ingat, Tuhan Yesus akan maafkan. Bagi manusia, perempuan ini di saat itu, ini sudah tidak tertolong lagi. Dia sudah ibaratnya sudah tanda silang tuh mungkin udah 12 tanda silang. Ya udah pokoknya udah yang parah banget deh. Tapi bagi Tuhan tidak, dia punya hati. Apa yang Tuhan lihat? Hati. Apakah pelayanan kita sudah menyenangkan Tuhan Yesus? Belum tentu. Banyak sekarang yang terjadi adalah pelayanan dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita merasa kita sudah berbuat baik, kita sudah membantu orang, kita sudah seperti, oke, ini pasti sudah menyenangkan Tuhan Yesus. Ayo kita berpikir kembali deh. Belum tentu itu menyenangkan Tuhan Yesus. Itu menyenangkan daging kita supaya apa? Supaya kita dilihat orang kita baik. Kita bantu orang. Si Anu bisa Pak Ferdinand. Pak Ferdinand nih, gembala gereja Alpha Omega, datang bantu orang. Semua orang hanya melihat, iya Pak Ferdinand baik. Pak Ferdinand bagus. Ingat, tidak ada manusia yang baik, hanya Tuhan yang baik. Kita bisa melakukan itu. Kita bersyukur bahwa kita dikasih kesempatan untuk Tuhan untuk melakukan, membawa terangnya Kristus. Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus, Petrus menyatakan apa? Emas dan perak saya nggak punya, tapi kita punya Yesus. Kita bukan untuk mencari jemaat dengan kita memberi dia makan, dengan kita memberi dia apa yang dia butuhkan. Apakah itu baik bagi manusia? Baik. Tapi apakah itu bagi Tuhan baik? Belum tentu. Kadang kita terbuai dengan perasaan kita, dengan kita merasa kita baik. Saya pelayanan, saya sudah seperti ini. Apakah itu baik? Bagi kita baik. Tapi jika kita mau lebih baik lagi, ya itu ada ibaratnya saya belajar gini. Ada kehendak Tuhan, kata orang, ini kehendak Tuhan. Ya ini panggilan saya, ini kehendak Tuhan. Ya, kita semua itu kita punya satu melakukan kehendak Tuhan. Tapi ada satu lagi yang di atas. Itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna, the perfect will of God. Tapi kalau kita bisa menyadari bahwa kita ada di posisi kehendak Tuhan yang sempurna, itu baru menyenangkan Tuhan. Kadang kita bilang, ini bukan panggilan saya. Oke, misalnya siapa misalnya di sini yang saya? Yakobus. Misalnya, Tuhan taruh di hati Yakobus. Oke, kamu harus ke sana. Ini ada orang yang lagi berdoa misalnya, butuh mujizat dari Tuhan. Mungkin ada satu orang yang berdoa gini, Tuhan, bisa dia sudah hopeless deh. Dia datang ke satu mall tingkat tinggi, mungkin mallnya 100 lantai, dia datang, dia cuma bilang, Tuhan, saya sudah tidak punya harapan. Kalau seandainya Tuhan itu ada, buktikan ke saya. Ya, ada satu orang datang ke saya. Itu, apakah orang tahu? Gak ada. Cuma orang yang tersebut yang tinggal tunggu waktu untuk lompat dengan Tuhan. Nah, di saat itu Yakobus masuk nih ke mall ini. Yakobus ya benar ya. Yakobus datang ke mall ini. Tuhan bicara sama, karena dia ada hubungan pribadi, dia peka sama Tuhan. Tuhan bicara sama dia, anakku, kamu kemari
ke lantai 100, di samping toilet ada tangga, di sana ada satu perempuan yang meminta bukti bahwa saya ada. Kalau Yakobus memang benar-benar peka, dia akan lakukan. Dia akan dengan oke Tuhan jalan naik ke atas, dia tinggal bilang oke, seperti ini, lakukan apa yang Tuhan taruh di hati dia. Bicara, mungkin hanya bicara, oh iya kamu lagi begini, begini, selesai gitu loh. Tapi kalau misalnya setelah itu dia dijamah oleh Tuhan, dia nggak jadi bunuh diri. Nah, itu baru namanya adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Kenapa? Kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kita. Apakah kita kena perempuan itu? Enggak. Tapi setelah kita lakukan itu, kita menyelamatkan satu nyawa. Tapi kalau misalnya Yakobus lagi udah perut lapar, ada janji sama teman-teman lagi mau hang out, terus Tuhan taruh, Tuhan tunggu dulu ya, gue lagi lapar nih, tunggu dulu, paling gue 30 menit makan, tunggu dulu lah. Dia makan, habis makan, oke Tuhan, saya sekarang udah kenyang, siap, aku mau lakukan apa? Apakah Tuhan langsung bicara lagi? Tidak. Perempuan itu sudah selesai. Dan apakah itu yang Tuhan inginkan? Ingat, itu dosa juga kita tanggung. Karena kita adalah anak hamba-hamba Tuhan, kita adalah prajurit Tuhan, kita siap untuk melakukan apapun yang Tuhan taruh di hati kita untuk lakukan. Tapi tetap harusnya cek dan uji semua roh. Ya, jangan perasaan kita. Kadang kita berbuat misal, oh ini saya nolong orang, oh ini pasti dari Tuhan. Belum tentu. Karena saya sudah berlaku baik sama orang, ini pasti kasihnya Tuhan. Yang benar. Ya, jadi memang di sini tuh di Alkitab juga menyatakan di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu. Kalau ada yang bilang saya di sini, saya di sana, uji lagi, jangan ke sana, cek lagi. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan personal. Apa yang Tuhan lakukan terhadap diri saya, apa yang Tuhan lakukan terhadap Yakobus, apa yang Tuhan lakukan kepada masing-masing kita di sini, dimanapun kita berada, beda. Misalnya saya harus Tuhan suruh saya, oke, baru ini kamu harus puasa sekian hari. Belum tentu saya harus menyatakan, Bu Ana kamu harus puasa ya, karena kalau puasa harus begini-begini. Belum tentu. Mungkin saya harus puasa, mungkin yang lain nggak perlu puasa. Tapi yang lain malah punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena hubungan kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang bisa buat kita itu benar-benar tapping, benar-benar melekat sama Tuhan, adalah kesetiaan kita. Ingat, manusia nggak ada yang setia, Tuhan kita setia. Walaupun kita sudah melakukan dosa, walaupun kita sudah menyimpang dari jalan Dia, tapi Dia tetap menunggu kita. Bukankah di Alkitab sudah menyatakan kita punya 100 domba, satu domba aja nyasar, hilang, si gembala pasti akan tinggalkan 99 domba itu mencari satu domba itu. Jika domba yang satu itu sudah ketemu, dia akan taruh, dia akan elus-elus, aduh, dia ketemu. Ini yang hilang di masa-masa sekarang. Ya. Kita lanjutin lagi untuk yang ayat selanjutnya sebelum kita tutup. Di Yohanes 14 ayat 12 kita buka. Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan menyatakan, aku berkata kepadamu. Ini siapa yang berkata? Tuhan Yesus tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Apa yang pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan? 5 ini. Mengajar, khotbah, melepaskan, menyembuhkan, mujizat. Ini. Ya, dimanapun Tuhan Yesus berada, 5 ini pasti Dia lakukan. Nah, di ayat 12 ini bahwa menyatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini jelas banget,
Orang-orang percaya, kita semua orang-orang percaya bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih. Kenapa? Kita harus bersyukur. Kita punya double anointing, kita punya urapan ganda. Satu di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan satu lagi Tuhan Yesus, Allah Bapa. Ya. Apa yang ada di hati kita, suara Tuhan, mungkin kita seperti dia tidak akan mengarahkan kita jauh daripada Tuhan Yesus. Ya. Jika ada yang bilang begini, oke, udahlah, kamu nggak usah deh, udah, ya nggak usah yang radikal banget lah, udah kan sama-sama aja ya, udah aman-aman, yang penting dia seneng, gua seneng, udah gitu. Apakah itu yang diajarkan Tuhan? Tuhan ajarkan di sini adalah katakan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus kompromi, dia nggak akan disalibkan di atas kayu salib. Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Bukan musuh-musuh dia, bukan para serdadu Romawi, bukan. Orang-orang yang mengerti tentang hukum Taurat, orang-orang yang pakai jubah, yang orang-orang besar yang menyatakan dia ada orang-orang kudus, dialah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Apa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Apa yang membunuh Tuhan Yesus? Agama. Sekarang yang ada di dunia ini ada roh agamawi. Ingat, yang bisa menyelamatkan kita bukan agama, yang bisa menyelamatkan kita bukan gereja, yang bisa menyelamatkan kita bukan gembala, yang bisa menyelamatkan kita bukan organisasi, yang bisa menyelamatkan kita, yang sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu Yesus Kristus. Ayo teman-teman, kita mulai merenung. Apakah kita sudah mulai menyimpang? Ya, apakah kita sudah on the track, atau kita sudah gue-nya udah mulai tinggi? Ayo, jangan takut, kita harus bertobat, men. Karena kita punya kuasa darah Yesus. Kapan kita harus bertobat? Ada yang bilang, oh iya saya sudah bertobat. Kapan? Natal 2 tahun yang lalu. Oh, puji Tuhan. Oh kamu, saya baru kemarin, Natal kemarin, saya nangis sampai guling-guling, hampir jatuh dari tangga. Saya bertobat. Bagus. Ya. Setelah itu apakah kita nggak melakukan kesalahan? Even pikiran aja kita sudah menyimpang, itu sudah satu dosa. Ya, even kalau misalnya kita mata kita, ya kita melihat itu sudah dosa. Kalau kita mau terapkan perjanjian lama saat sekarang ini, buset, gereja Tuhan jadi rumah jagal, kan? Ya kan? Kalau tangan kita yang mencuri, potong. Mata kita, waduh, jadi rumah jagal, bukan rumah Tuhan lagi, berubah itu namanya. Nah, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dengan kasih Bapa yang sangat besar kepada kita, Dia memberikan anak yang tunggal. Supaya apa? Dosa kita tidak tanggung. Tuhan Yesus tidak berdosa loh. Tuhan Yesus tidak ada kutuk sama sekali, tapi Dia menanggung kita. Ya, di saat kayu salib, Dia cuma bilang, artinya apa? Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, kenapa? Karena di saat itu Dia menanggung dosa-dosa kita. Bapa kita di surga itu benar-benar kudus, tidak ada dosa. Jadi Dia bilang, kenapa Bapa meninggalkan Dia? Karena Dia menanggung dosa kita. Sampai momen terakhir sebelum Dia menyerahkan, Tuhan Yesus bukan mati ya, Dia menyerahkan rohnya. Sampai terakhir Dia bilang, selesai. Nah begitu selesai, semua terjadi. Retak, gempa bumi, semua selesai. Ayo teman-temanku, saudara-saudaraku, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus hanya demi ego kita, hanya demi pelayanan kita. Ayo teman-teman, yang perlu ditinggikan itu adalah Yesus. Nah, ayat penutup kita buka di 2 Korintus 2 ayat 4. Ayat 4 dan 5. Teman-teman, saudara-saudaraku, bukan usia yang menghambat kita itu untuk menyampaikan kebenaran firman. Tidak. Jangan dibilang saya terlalu tua, jangan dibilang saya terlalu muda,
Jangan dibilang ini bukan panggilan saya. Oh, panggilan saya cuma di doa. Oh, panggilan saya cuma seperti enggak. Di sini jelas banget. Ayo kita buka, udah buka ya semuanya. Ini ayat penutup 2 Korintus 2 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ayo teman-teman saudaraku, mulai hari ini kita coba merenung kembali. Jika memang kita ada melakukan kesalahan, kita open aja deh. Kita ngaku aja sama Tuhan. Tuhan, ya saya salah. Ya Tuhan, ampuni saya, basuh aku dengan darah-Mu Tuhan Yesus untuk kesalahan kami. Saya ingin berubah aku Tuhan. Aku siap untuk membawakan terang-Mu. Aku siap menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan aku. Karena apa yang kita sampaikan itu bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kuasa roh. Apa itu kuasa roh? Kita bisa pelepasan, kita bisa melakukan mujizat, kita bisa tumpang tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh. Kita lakukan bagian kita. Jangan kita perintah Tuhan supaya melakukan apa yang kita mau lakukan. Bukan. Kita lakukan bagian kita. Kalau Tuhan suruh kita tumpang tangan, sembuh tidak sembuh, itu Tuhan. Kenapa? Belum tentu kita tumpang tangan dia sembuh, bukan iman. Kalau kita punya iman, orang kita doain tidak punya iman, bohong. 2 orang bersatu meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Bapa akan mengabulkan. Kalau 1 orang, tunggu dulu. Tangan 1 nggak bisa bunyi, harus 2. Ya, jadi aku berharap mudah-mudahan semoga kita semua bisa semakin bertumbuh di dalam iman yang menyenangkan Tuhan. Kita bertumbuh, kita punya iman. Habis ibadah ini mungkin kita ambil waktu teduh mungkin berapa menit, kita tanya Tuhan, diam. Biarkan Tuhan bicara. Jangan kita berbicara terus, diam. Belajar jadi Maria, jangan jadi Marta terus. Oke? Mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk koreksi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk arahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang percaya Tuhan. Seperti janji-Mu kepada kami Tuhan, bahwa orang-orang percaya sanggup melakukan semua yang Kau lakukan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami masih bergerak di dalam perasaan kami Tuhan, kami masih bergerak di dalam daging kami Tuhan, kami masih berpikir bahwa kami sudah melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Rubah kami Tuhan. Basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus untuk kesalahan kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing kami di sini Tuhan. Atas firman-Mu yang Kau percayakan buat hamba-Mu untuk sampaikan Tuhan. Berikan pemahaman kepada semua anak-anak-Mu, semua domba-domba-Mu yang mendengarkan ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu kami lemah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang menguatkan kami Tuhan, Roh-Mu yang menghibur kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin.
Sebelum saya tutup, Tuhan taruh di hati saya, ada satu orang yang lagi menyaksikan live ini. Ada satu orang yang sekarang lagi pergumulan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Saya seperti ini, semua depan, belakang, atas, bawah saya itu adalah dinding. Anakku, Tuhan bilang begini, apa yang kau sampaikan, apa yang kau doakan kepadaku, bukan saya tidak menerimanya. Satu hal, buang ego kamu, rendahkan diri kamu. Kalau kamu mau menerima kuasa dari Roh Kudus, kuasaku, rendahkan diri kamu. Ampuni orang tua kamu. Minta maaf sama dia, kasihilah dirimu. Jika itu engkau lakukan, kamu lihat, apapun yang kau doakan, Tuhan Yesus akan genapi. Saya ingin berdoa buat kamu. Bapa di dalam surga, biarkan kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan turun kepada anak perempuan ini Tuhan. Engkau yang pimpin dia Tuhan. Bukan tangan-Mu kurang panjang, bukan telinga-Mu kurang mendengarkan, tapi Tuhan, biarkan dia mengerti Tuhan, biarkan dia bertobat Tuhan. Basuh dia dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarkan dia menemukan kembali Tuhan jati diri dia Tuhan. Dia tidak terjadi dalam pergumulan lagi Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin dia Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Proteksi firman-Mu turun kepada anak perempuan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tolong, jika kamu ada mengalami perubahan, hubungin nomor telepon ini, beri kesaksian di gereja Alpha Omega ini. Mungkin bisa hubungin Pak Ferdinand atau siapa. Hubungin dia, berikan kesaksian bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kamu. Terima kasih, haleluya, selamat siang. Terima kasih atas firman-Nya dari Orangnya atau Pak Awi. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam hati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Kau berikan ya Bapak. Biar firman ini ya Bapak bisa berema ya Bapak selalu di dalam hati kami ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Adalah persembahan yang akan kami berikan ini ya Bapak. Mau berapapun besarnya Tuhan, ini bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan persembahannya di kotak silakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kawasannya selamanya, kasih setianya. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya akan memberikan pengumuman. Saya serahkan kepada Ko Yakob untuk pengumumannya. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Jadi berkati oleh firman Tuhan, amin. Jadi berkati boleh dengan tangannya. Oke, mari sama-sama kita tanggalkan kedagingan kita mau dengar sama Tuhan, dan biar Tuhan yang berbicara kepada kita setiap kita masing-masing. Amin. Untuk pengumuman, nanti setiap hari Kamis
setiap hari Kamis, setiap minggunya kita ada 2 pagi, jam 6 pagi. Dan kepada seluruh jemaat semua yang rindu untuk sama-sama kita doa pagi, nanti akan dilayani via Zoom. Sama-sama kita boleh nanti share-nya, linknya akan di-share di grup. Terus kita ada juga komsel setiap minggu kedua dan minggu keempat di Zoom juga. Nanti linknya akan di-share di grup. Terus oke, mungkin pengumuman cukup, ada tambahan? Oke, saya serahkan kepada Pak kembali. Pengumuman selanjutnya adalah nanti hari Kamis depan ini kan adalah hari kenaikan Tuhan Yesus kan. Jadi untuk hal ini saya juga udah bicara dengan beberapa pengurus. Jadi untuk ibadah kita kenaikan Tuhan Yesus, kita akan melakukan ibadah via Zoom. Jadi nanti biasanya kan mestinya kan minggu kedua ini Kamis, jatuhnya kan Kamis minggu kedua ini, minggu besok ini adalah komsel. Jadi kita akan mengubahnya menjadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan adakan pagi sekitar jam 10 gitu ya. Nah, jadi untuk yang komsel malamnya kita tiadakan, kita akan adakan ibadah Zoom kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 10 pagi. Dan untuk link Zoom-nya nanti akan diberikan di WA group dari Gereja GBI Alpha Omega. Jadi itu saja pengumuman tambahannya. Terima kasih buat kehadiran dari jemaat. Terima kasih juga buat firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Panglis Roni ya. Dan juga setiap kita yang menyaksikan lewat online, kita percaya bahwa waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dan Tuhan melawat. Dan saya percaya bahwa mari kita semakin mencari wajah Tuhan, mari kita beribadah, jangan tinggalkan kebiasaan firman Tuhan, kebiasaan kita untuk beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Oke, mari kita akan berdoa untuk doa syafaat kita, dan kita akan menutup dalam doa berkat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari kami hidup di masa-masa yang tidak mudah menjelang Engkau hadir, kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Tuhan, kami mau biarlah setiap kami boleh betul-betul kembali kepada esensi daripada panggilan-Mu itu Tuhan. Kami mau mengembalikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah kami, di dalam gereja Tuhan, supaya di masa sebelum Engkau datang kedua kali, biarlah kami boleh hidup sebagaimana Kristus hidup. Kami boleh meneladani Kristus yang menjadi contoh dan teladan yang Engkau mau supaya hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan, boleh meneladani sebagaimana Kristus telah hidup. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa Engkau yang telah memberikan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang percaya, bahwa tanda-tanda yang menyertai daripada orang percaya Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi biarlah otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami terus dapat pergunakan Tuhan untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh memberitakan Injil, kami boleh melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan panggilan, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, hati yang mau kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kami. Bapa, jangan biarkan Tuhan, khususnya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, untuk menjadikan bahkan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan rumah Tuhan, bahkan hidup kami sebagai tempat tinggal daripada Roh Kudus sendiri, menjadi rumah Tuhan sendiri. Kami boleh betul-betul menjaga, kami boleh betul-betul membuat hidup kami, hati kami senantiasa bersih dan murni, sehingga Tuhan
boleh hadir, bahkan betah tinggal di dalam hidup kami. Karena kami betul-betul hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak buat firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menjelaskan dan menjabarkan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan akan firman Tuhan, sehingga kami akan terus melakukan kehendak Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan saja melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati akan hamba-Mu Evangelis Roni Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memakai, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Bapa, kami sudah melihat bahwa pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hamba-Mu ini. Tuhan terus memakai sesuai dengan panggilan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membukakan pelayanan-pelayanan yang lebih lagi untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus membawa setiap kami masuk Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahwa kami juga hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada iman yang semakin besar. Dan kami akan melihat bahwa hidup kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar Tuhan, kami akan juga membawa doa-doa kami bagi setiap pergumulan dari setiap jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik atas kehidupan kami. Bapa, buat kami terus-menerus menyadari bahwa Tuhan sangat baik atas hidup kami. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, semuanya Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar Tuhan. Sebab jika Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan penolong kami yang ajaib, Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang baik, yang akan membukakan jalan atas kehidupan kami. Maka kami akan lihat mujizat Tuhan dinyatakan, perbuatan Tuhan yang ajaib yang menolong kami tepat pada waktunya. Kami akan bersyukur kepadamu. Bahkan kami akan boleh senantiasa bersuka cita, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, yang Engkau ingini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat masalah kami yang besar, tapi kami melihat Tuhan kami yang besar, yang mampu menolong kami, yang akan membebaskan kami dari setiap hal dalam masalah-masalah yang terjadi. Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan masalah kami. Bahkan Engkau menetapkan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami serahkan masalah, mungkin masalah ekonomi dalam kehidupan jemaat. Kami percaya Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dan mencukupi tepat pada waktunya. Jika saat ini mungkin jemaat mengalami masalah oleh karena sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala kelemahan, segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya oleh bilur Yesus yang ajaib, kami sudah disembuhkan. Dan jika mungkin saat ini kami mengalami masalah-masalah dalam hubungan antara keluarga, rumah tangga, antara anak dengan orang tua, bahkan antara Tuhan mertua, menantu, dan semua hal Tuhan yang terjadi di tengah keluarga kami, kami percaya Tuhan campur tangan, berikan kepada setiap kami kerendahan hati, sehingga segala hal yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi dapat diselesaikan di dalam kasih Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, mungkin ada anggota keluarga kami yang belum bertobat. Kami minta Tuhan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan menjamah setiap anggota keluarga kami yang mungkin belum mengenal Tuhan, bahkan hidupnya jauh daripada Tuhan. Kami minta Bapa melalui doa-doa, kami percaya pada saat kami sepakat berdoa, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mampu menolong, membebaskan setiap anggota keluarga kami. Dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, jika ada satu anggota keluarga kami yang diselamatkan, maka seluruh keluarga juga akan diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan.
dan kami pegang akan janji Tuhan. Dimanapun anggota keluarga kami saat ini berada, Tuhan menjamah mereka. Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Dan kami percaya bahwa pada waktunya mereka juga akan diselamatkan dan mengenal Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua hal yang mungkin saat ini merupakan pergumulan dari setiap jemaat Tuhan. Untuk masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, membebaskan. Untuk masalah-masalah juga, untuk sekolah, kuliah, kebutuhan-kebutuhan, untuk ekonomi jemaat, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membukakan jalan. Tuhan juga akan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada setiap jemaat-Mu yang bersekolah, yang berkuliah, bahkan yang bekerja. Tuhan juga yang akan memberikan hikmat, sehingga melalui pekerjaan yang mereka kerjakan, janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang diperbuat oleh setiap kami, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan akan menyempurnakan setiap doa-doa kami bagi seluruh jemaat Tuhan. Sebab Tuhan telah merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami juga berdoa bagi kota, wilayah, bangsa, dan negeri kami di mana kami tinggal. Sebab Engkau berkata bahwa kesejahteraan kota, wilayah, dan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami mau ambil bagian melalui doa-doa yang kami bawa di hadirat Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi terang. Bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan, itu akan mengubah situasi bangsa kami. Bahkan akan mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jika kami dengar di bangsa-bangsa lain Tuhan sedang terjadi masalah gelombang kedua daripada COVID-19 dengan adanya mutasi daripada virus ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan negeri bangsa kami di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Tuhan yang menudungi akan bangsa kami ini Tuhan, dijauhkan Tuhan dari masalah yang terjadi di bangsa-bangsa melalui mutasi daripada COVID-19 ini. Kami minta perlindungan darah Yesus membungkus akan negeri kami. Kami menyerahkan bangsa kami. Seperti firman Tuhan berkata bahwa doa-doa kami akan menudungi akan negeri ini, meluputkan dari semua bencana. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 91. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan bersepakat berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Tuhan, luputkan Tuhan dari gelombang kedua melalui pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan akan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote. Kami minta pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas negeri ini, meluputkan bangsa ini dari setiap bencana-bencana alam yang merenggut akan banyak jiwa. Kami minta Bapa, kami tahu Tuhan bahwa jika Engkau tidak mengizinkan bencana itu tidak ada, maka kami tahu Tuhan mampu melakukannya. Tetapi jika Engkau mengizinkan hal itu terjadi ya Tuhan, kami hanya minta biarlah sebelum bencana itu datang Tuhan, kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau berdiri bagi negeri dan bangsa kami. Kami minta pengampunan Tuhan. Kami minta belas kasihan turun atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami rindukan Bapa, jangan ada jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Biarlah sebelum mereka Tuhan mengalami masa-masa yang sukar ke depan, kami rindukan Bapa, bangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Bangsa ini Bapa bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, sehingga banyak jiwa di bangsa ini boleh diselamatkan. Kami menyerahkan Tuhan akan pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan mendengar setiap doa daripada umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah pemerintah juga dapat diberikan hikmat daripada Tuhan, sehingga dapat mencegah akan masalah-masalah yang terjadi ini. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa kami.
sehingga masalah yang terjadi bangsa-bangsa lain tidak akan membuat bangsa ini juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Tuhan akan setiap petugas yang menangani masalah COVID-19, tim medis yang bekerja untuk masalah ini Tuhan. Kami percaya Bapak, peristiwa tahun yang lalu Tuhan, di mana ada banyak orang-orang yang sakit Tuhan, bahkan rumah sakit tidak dapat menampung akan mereka yang sakit. Tapi biarlah Tuhan, melalui doa-doa yang kami naikkan, biarlah itu tidak akan terjadi lagi Tuhan. Tetapi biarlah pemerintah kami dapat cakap menanggung sebelum hal-hal itu terjadi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Kami memberkati akan presiden kami Bapak Joko Widodo. Kami memberkati wakil presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf kementerian pemerintahan kami, MPR, DPR, kabinet Tuhan, semua baik yang legislatif, eksekutif dan yudikatif, TNI dan Polri, semua jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkat Tuhan turun sehingga mereka dapat menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Tuhan memberikan kepada setiap pemimpin bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil akan membuat bangsa ini dan rakyat ini menjadi maju dan sejahtera untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sangat terbatas. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami, di mana kami sebagai gereja Tuhan boleh ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa dan negeri kami yang kami cintai. Sebelum kami akan menutup akan ibadah ini, kami mau terima janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri, kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa ibadah ini di mana Tuhan hadir, maka Dia akan siap memberkati kita dengan semua hal yang baru. Yang lama Tuhan mau berikan, Tuhan mau gantikan dengan hal yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, pola pikir yang baru, yang semakin selaras dengan firman Tuhan. Melalui firman yang kita dengar, melalui ibadah yang kita lakukan, kita percaya ada sebuah perubahan hati yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kita. Dan terimalah segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Berkat daripada Bapa Sorgawi, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, akan memberkati apapun yang engkau kerjakan. Pada saat engkau menyerah dan meminta tuntunan daripada Roh Kudus, Roh Kudus akan membawa engkau kepada jalan-jalan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau kepada jalan-jalan kemenangannya. Bahkan hidupmu akan senantiasa menjadi berkat. Sebab itulah yang Tuhan tetapkan pada saat engkau diberkati oleh Tuhan, maka hidupmu akan senantiasa menjadi berkat. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita akan tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama di dalam kerajaan yang kekal, Yerusalem yang baru yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Dan kita akan tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua janji Tuhan dan berkat Tuhan itu turun atas setiap kita. Dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, kita bersepakat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.